Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar kembali bersama Bu Desti dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Hari ini kita akan belajar materi fikih ibadah dengan tema mengenal macam-macam najis dan cara membersihkannya. Anak-anak di rumah, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ikuti Bu Desti ya. Wahid, Isnani, Salasah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu menjadi utusan Allah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Amin. Baik anak-anak sekalian, seperti biasa, mari kita bertadarus bersama menghafalkan salah satu surat dalam Al-Quran. Hari ini kita menghafalkan surat An-Nasr yang artinya pertolongan. Wahid, Isnani, Salasah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Surat An-Nasr artinya pertolongan, terdiri dari 4 ayat dan diturunkan di kota Mekah. Baik anak-anak sekalian, agar lebih semangat, sebelum kita mulai pelajaran, kita tepuk terlebih dahulu ya. Oke, tepuk rukun Islam. Apakah rukun Islam yang pertama? Syahadat. Apakah rukun Islam yang kedua? Sholat. Ketiga berpuasa. Keempat bayar zakat. Kelima pergi haji naik pesawat. Ngeng. Oke, siapa anak-anak di rumah yang sudah hafal? Oke, hebat semuanya. Oke anak-anak, kita mulai ya pelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang macam-macam najis dan cara membersihkannya. Oke, anak-anak di rumah tahu nggak apa itu najis? Ya, najis adalah kotoran yang menghalang kita untuk beribadah. Ya, jadi ketika badan kita atau lingkungan di sekitar kita apabila ada najis atau kotoran, maka tidak boleh untuk melaksanakan ibadah. Contohnya, tidak boleh melaksanakan sholat. Nah, apa saja sih macam-macam najis dan cara membersihkannya? Yuk kita pelajari. Ya, yang pertama yaitu najis ringan atau disebut dengan najis mukhafafah. Ya, mukhafafah. Najis ini tergolong ringan. Contohnya yaitu kencing bayi laki-laki yang usianya di bawah 2 tahun dan belum makan apa-apa
kecuali minum air susu ibunya. Oke, ini contoh dari najis ringan atau mukhafafah. Ya, bagaimana cara membersihkannya? Perhatikan di sebelah Bu Desti. Cara membersihkannya yaitu bersihkan bagian yang terkena najis itu cukup dengan memercikkan air sampai bagian yang terkena najis itu hilang baunya dan basah oleh percikan air itu. Oke, sudah paham anak-anak? Bu Guru ulangi lagi. Yang pertama, najis ringan atau mukhafafah. Contohnya, air kencing bayi laki-laki yang umurnya di bawah 2 tahun, tidak makan apa-apa kecuali minum ASI. Oke? Ya, cara membersihkannya memercikkan air ke bagian yang terkena najis. Oke, lanjut yang kedua yaitu najis sedang atau disebut juga mutawasitoh. Udah diulangi, najis sedang atau mutawasitoh. Ya, najis sedang ini contohnya air kencing, kotoran hewan, kotoran manusia, darah. Nah, itu beberapa contoh najis sedang. Ya. Nah, bagaimana cara membersihkannya apabila kita terkena najis sedang atau daerah di sekitar kita terkena najis sedang itu? Nah, perhatikan cara membersihkannya yaitu dengan mencuci bagian yang terkena najis sedang dengan sabun sampai baunya hilang, warnanya hilang dan bersih kembali. Ya, dibersihkan dengan sabun, dicuci, dibilas dan dijemur. Nah, itu cara membersihkan najis sedang. Ya, Bu Desti ulangi lagi. Yang kedua yaitu najis sedang atau mutawasitoh. Mutawasitoh. Ya, contohnya cara membersihkannya. Ya, tadi contohnya ada darah, kotoran hewan, kotoran manusia, air kencing. Itu salah satunya ya. Ini cara membersihkannya dengan mencuci sampai bersih dengan sabun sampai baunya dan warnanya hilang. Oke? Baik, kita lanjut yang ketiga, najis berat atau disebut juga dengan mughaladoh. Mughaladoh atau najis berat. Salah satu contohnya yaitu air liur anjing. Nah, anak-anak harus tahu ya, air liur anjing itu termasuk najis berat. Bahkan anjing juga kita tidak boleh memegang karena anjing itu najis. Ya, jadi perhatikan cara membersihkannya ini agak beda ya. Anak-anak perhatikan. Ya, cara membersihkannya dengan tanah atau pasir dan dibasuh dengan air 7 kali. Ya, itu cara membersihkan najis berat atau mughaladoh. Tadi contohnya, ya, contohnya air liur anjing. Misal anak-anak sedang jalan, kemudian di jalan ada anjing. Nah, tiba-tiba kakinya dijilat oleh anjing. Nah, itu termasuk terkena najis berat atau mughaladoh tadi. Sampai rumah harus langsung dibersihkan dengan cara apa? Dengan cara dibasuh air dulu, kemudian dibersihkan dengan tanah atau pasir. Nah, dibasuh lagi air sebanyak 7 kali. Oke anak-anak, paham ya sampai sini? Oke, mari kita ulangi sekali lagi. Ya, yang pertama, najis ada 3 ya. Yang pertama, najis ringan atau mukhafafah.
najis berat atau mughaladhah. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Najis ringan apa contohnya tadi? Ya, betul. Air kencing bayi laki-laki yang usianya di bawah 2 tahun belum makan apa-apa kecuali minum ASI. Itu air kencingnya najis, jadi harus dibersihkan. Oke. Yang kedua, najis sedang atau mutawasithah. Ini contohnya. Contohnya apa? Nah, ada air kencing, ada kotoran hewan, kotoran manusia, darah. Itu ya salah satu contohnya. Nih. Kemudian yang terakhir, najis berat atau mughaladhah. Contohnya di samping ini, contohnya yaitu air liur anjing. Betul. Bagaimana sekarang cara membersihkannya? Dari mulai air kencing bayi laki-laki, cara membersihkannya cukup dipercikkan air pada bagian yang terkena najis sampai basah. Nah, yang kedua, bila terkena kotoran hewan, darah, atau air kencing, bagaimana cara membersihkannya tadi? Betul, dicuci dengan sabun sampai baunya hilang dan warnanya hilang. Betul. Yang ketiga, najis mughaladhah tadi air liur anjing, cara membersihkannya? Ya, betul sekali. Dengan menggunakan tanah atau pasir dan dibilas air sebanyak 7 kali. Oke, anak-anak hebat semuanya, sudah bisa ya? Nanti di rumah bisa dipelajari lagi di buku paket anak-anak yang sudah anak-anak punya di rumah. Baik, demikian materi dari Bu Desti. Semoga bermanfaat. Sebelumnya, mari kita berdoa, membaca doa kafaratul majlis dan hamdalah bersama-sama. Wahid, Isnani, Salasa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pesan Bu Desti, jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan, karena kebersihan sebagian dari iman. Sekian dari Bu Desti, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Jangan lupa sholat 5 waktu, belajar di rumah, dan stay at home ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.